Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, ikhwatul kiram. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala bisa berkumpul di tempat ini dengan suasana yang berbeda, meskipun agak remang-remang suasana warkop. Jadi mudah-mudahan dengan suasana dan tempat yang berbeda ini bisa membuat kita juga semakin semangat berjamaah, semangat beramal soleh, dan membuat kita semakin kompak dalam bekerja sama untuk memakmurkan masjid ini. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bahas berkaitan dengan masalah laknat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-taw'ani walal la'ani walal fahisha walal badi." Orang beriman itu bukanlah orang yang satu, at-ta'an, suka mencela. Orang beriman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan karakter, memberitahukan kepada kita sebuah contoh atau ciri khusus bahwa orang yang beriman dengan sesungguhnya, orang yang benar-benar beriman, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Ta'ala, maka harus membuktikan, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dikatakan dengan orang yang beriman yang sesungguhnya itu adalah satu di antaranya bit-ta'an. Orang beriman itu bukanlah pencela. Pencela itu banyak macamnya, entah mengejek, nyelatu, mencemooh, mencaci, menjelek-jelekan, itu masuk mencela. Dan celaan siapapun itu tidak disenangi. Maka ketika ada orang yang suka mencela, otomatis celaan ini akan berdampak kepada rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang dicela. Dan orang yang dicela itu otomatis dia tidak akan pernah merasakan keridhaan atau bahkan tidak akan pernah merasakan kesenangan menerima dirinya dicela oleh orang yang mencelanya. Makanya di sini kita diingatkan orang beriman, kita diajarkan menjadi orang beriman. Siapa yang mengaku orang Islam, maka jangan suka mencela. Ini yang pertama. Dan yang kedua, walallahu, dan tidak pula suka melaknat. Laknat ini juga sama. Yang mana laknat ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih menyakitkan terhadap orang lain. Ketika ada orang yang mencela dan ada orang yang melaknat, itu rasa sakit yang didapatkan itu sangat lebih besar orang yang dilaknat. Gambarannya gini, kalau misalkan ada teman, ada orang ketemu karo sampean, cik siji ngelokne sampean, ngejeng jelek-jelek kamu kamu terus kata waktu lepus buat welek temen. Ini celaan, meskipun sakit, tapi rasa sakitnya itu tidak sehina sesakit ketika ada orang yang melaknat sampean. Saya laknat dasar orang terlaknat, dan seolah-olah so apalagi
bisa dibarengi dengan sambaran petir kayak drama sinetron keluar terlaknat ya. Maka ini sebuah penghinaan dan celaan yang luar biasa. Maka ini bukan karakter yang bagus. Melaknat saja itu sudah dilarang, bahkan mencela saja kita tidak boleh. Pokoknya kita usahakan jangan gampang-gampang mencela, mencemooh orang lain, apalagi menjelek-jelekan orang lain secara langsung. Dan biasanya yang paling seru itu malah justru seperti itu. Teman kelas, teman kerja, teman ngumpul, ketika sudah ngumpul mesti ya masih geban orang-orang. Nggak tahu tepung ini, kayak lo kalau misalkan tidak berujung kepada permusuhan kebencian sih ya nggak masalah, tapi kemudian juga dilarang. Tapi ketika sudah mulai mencela, ece-ece ya, meskipun awalnya guyonan, itu rata-rata kalau sudah saling mengejek, kemudian ejekan, celaan, kemudian lok-lokan, itu semakin dalam, semakin jeruk, otomatis suasana itu semakin memanas. Padahal awal ngumpul itu biar suasana tenang, ayo reuni ngumpul bareng, ya habis kita kerjasama, habis ada kegiatan banyak itu Agustus kemarin, ayo kita ngumpul bareng rapat atau untuk menguatkan koordinasi kita, ayo teman-teman ngumpul semua. Awalnya ngumpulnya baik, tapi ketika ada satu anak, dua anak sing mangkel, yang bikin marah, apalagi gue ngece-ngece, awalnya guyonan, dasar ini awalnya gak tahu tepung, senangnya telak awalnya guyonan, tapi lama-kelamaan ketika ini tidak dihentikan dan semakin parah, semakin seru, maka akan semakin memanas. Sisi balas tak terima, bantah, semakin panas, sesuai gak sih keguyonan, tambah otot-ototan, tambah panas, sesuai tambah kader, sesuai ucal-ucalan kursi sisan, pademan, dia. Itu awalnya itu tadi. Makanya bahayanya lisan. Ketika sudah saling mengejek, meskipun awalnya sih guyonan, kalau sampai mampu mengontrol sih mungkin gosok dan guyonan bisa meredam, nggak sampai gelut, insya Allah bisa terjaga. Tapi khawatirnya biasanya setan itu jauh lebih pintar. Justru semakin sampai tumbal silok-lokan, itu semakin seru. Dan terkadang di saat keseruan seperti itu berat untuk berhenti. Pak wis tadi aku mati kayak kalah akuat, kecuali sampai wis benar-benar istighfar astagfirullah. Yang sampai sadar bener, insya Allah ya bisa berhenti. Makanya sama ketika sudah saling memulai, sudah saling memprovokasi, sudah saling memanasi satu sama yang lain, maka ya sudah semakin berat, semakin parah, tambah ribut, sesuai liyane katut sisa. Gak ganggu sana. Lomba Pak Ketua. Ya. Jadi kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an. Kita mencela saja itu sudah dilarang, nggak bagus. Sampean setiap kali bertemu, ngumpul sama orang lain dalam acara apapun, kok sampean dikenal dengan orang yang sering memprovokasi, itu juga nggak baik. Iya kalau provokasinya bagus, tapi kalau provokasinya itu jelek, malah justru memperparah keadaan. Awalnya mungkin sekedar ejek-ejekan guyonan, khawatirnya lama-kelamaan guyonan ini berubah menjadi kemarahan, nggak terima, ganti dibalas. Lama-kelamaan dia semakin parah, semakin marah, semuanya bisa katup. Yang satunya berusaha untuk mendamaikan, wis lah, ojo mulu terus, ojo dibagi mau, itu bisa jadi malah katutan, ikut-ikutan, kan ganggu, ojo malah teman
pisan. Akhirnya malah sing awalnya memisah malah ikut-ikutan gelut juga, tambah ribut. Akhirnya satu tempat semuanya malah ribut dewe-dewe. Nah, khawatirnya seperti itu. Makanya sekedar celaan saja dalam syarat Islam itu kita ditekankan jangan demikian. Maka kalau bisa jangan mengawali apalagi membiasakan mencela, menghinakan, mencaci orang lain. Itu sifat orang beriman yang sesungguhnya. Makanya kalau ada orang yang mengaku saya orang beriman, saya orang Islam, Islam itu diajarkan seperti ini. Kalau misalkan ada orang Islam senenganin yang lampu, senengan mencaci, mencela, ini bukan karakter Islam yang sesungguhnya. Ini perlu belajar, perlu diingatkan, Mas, Mbak, Pak, ojo ngomong Islamnya gak oleh. Diingatkan gak apa-apa, meskipun memang karakter orang masing-masing itu berbeda-beda. Terutama kalau misalkan sampai punya teman sing emosian, sing ngamukan, sidik-sidik terus takut dulu, tak terima. Maka dari pihak sampai itu kalau bisa sabar-sabar, dinasehati dengan baik, jangan kemudian sampai balas dengan emosi. Artinya ketika sampai mengingatkan orang-orang yang seperti itu, jangan ditanggapi dengan kemarahan, apalagi dengan emosi. Gak bakalan selesai. Orang yang wataknya keras, apalagi yang mengingatkan ini juga orang gak sabar, maka gak akan selesai. Yang pengennya mungkin sampai pengen amar ma'ruf, menasehati teman-teman yang lain, tapi kalau sampai itu mau gak sabaran, tambah gelut susah. Makanya berdakwah, menasehati, mengingatkan orang lain itu juga butuh kesabaran. Maka jangan sampai bilang kesabaran dikarenakan teman-teman itu emosian, sampai ikut emosi. Sing diiring lo gak terima. Dan sampai sing awalnya niatnya baik malah terbawa suasana. Terbawa suasana ngomong, yang bisa kamu diseneng, diiring api-api kok gak terima, ya wis tanggung, ya wis bisa-bisa. Artinya sampai yang ingin merubah atau mengingatkan orang lain itu usahakan ya harus bersabar, jangan sampai tanggapi karo emosi tambah, apalagi kalau emosi ketemu karo emosi ya tempuk tambah panas, nggak akan bisa selesai. Makanya orang Islam kita diajarkan sing sabar, tetap usahakan jaga emosi, jaga amarah kita, terutama ketika sampai dihadapkan dengan teman-teman sing mangkelo, teman-teman sing membuat sampai gampang membuat sampai emosi, gampang marah. Yang sabar, insya Allah akan ada pahalanya. Makanya diingatkan, tapi kalau sampai mampu berhasil bersabar dan menjaga diri, tidak kemudian termasuk dari orang-orang yang to'an mencela, maka selamat saja. Dan yang kedua, walaulah, apalagi sampean berusaha untuk menjaga diri supaya tidak ikut-ikutan sampai ngomongnya itu sampai kepada level melaknat, mencaci saja, itu sudah sangat menyakitkan. Cacian, celaan dari orang lain itu sudah sangat sakit. Apalagi kemudian ada orang yang melaknat, meskipun nadanya rendah, suaranya itu sekedar bisikan atau bahkan sekedar sampai mirip WA. Dasar orang berlaknat. Nadanya rendah, apalagi kok ketika sampean itu ngomong dengan nada yang tinggi itu jauh lebih menyakitkan. Nada rendah saja, itu orang ini orang terlaknat. Meskipun udah itu tapi boleh seperti itu. Selain menghinakan, mencaci, mendapatkan rasa sakit yang sangat, tapi laknat itu luar biasa. Meskipun sekedar ucapan laknat, tetap itu orang nggak ada nilainya. Orang yang paling tercela, orang yang paling hina, dijelekan seolah-olah
Laknat itu adalah penghinaan yang paling puncak. yang paling maksimal, dan rasa sakitnya itu luar biasa. Meskipun disampaikan dengan nada tinggi, rendah sedang, sampai rendah sekalipun, sampai bisihi, ngerti nggak? Ada orang-orang teman-teman di Jogja ngomong, ternyata sampai keluar terlaknat. Nggak enak. Seolah-olah aku sejelek itukah aku, seburuk itukah aku, sampai aku dikatakan orang terlaknat. Maka sangat menyakitkan. Sama juga mulai dari celaan dan juga laknat ini jangan sampai. Makanya kalau bisa apapun yang sampai ucapkan, sampai bisa menjaga diri. Jangan ikut-ikutan, apalagi membuli kampanye. Itu utama. Dan pembulian itu memang sering terjadi di mana-mana, terutama entah itu di pendidikan ataupun tempat kerja, itu sering ada yang namanya pembulian. Entah itu di sekolah umum maupun di pesantren, pondokan, itu juga pasti ada yang namanya pembulian. Akan ada teman-teman yang sering dijadikan bahan olok-olok, cie-cie, karena memang nggak semua satu kelas itu semuanya bagus. Mesti akan ada teman-teman sehingga malas, kemudian kelumbrak-kelumbur, kemudian fisiknya itu mungkin kurang, dan ini yang biasanya dijadikan sebagai bahan olok-olok. Makanya kalau bisa sampai jangan ikut-ikutan, jangan ikut menjelek-jelekan, apalagi menyakiti teman-teman yang seperti itu. Kasihan tanya nanti kalau misalkan terbantu gimana? Tujuannya sekolah berpendidikan itu supaya pintar, kok malah jadi gendeng, kan sayang ya Tuhan. Maka bahaya. Maka kita diingatkan, khawatirnya bapak ibu ini tujuannya menyekolahkan anaknya supaya pintar, kemudian punya ada berilmu, sampai dipondokkan bisa masuk pesantren, itu juga bagus. Tapi kok lapor ketika pulang yang didapat itu nggak tambah pintar, tambah gendeng, di sekolah kok menurun kali ini. Lah kok lulusnya kok tujuan selanjutnya nang menurut bahaya. Pendidikan kemarin tujuan selanjutnya mau ke penjara nggak ada. Artinya apa? Semua pendidikan atau tempat manapun itu mengarahnya itu ke tempat yang lebih baik. Nggak ada yang kemudian mengarahkan kepada tempat yang lebih buruk atau tempat yang jelek. Maka kalau misalkan ada yang mengarah kepada tempat-tempat seperti itu, mesti ada penyebab dan faktornya. Itu bahaya. Makanya usahakan jangan gitu-gitu. Maka ini laisal mu'minu bitto'ani walal la'an. Orang yang beriman yang sesungguhnya, orang Islam, Muslim yang baik itu senantiasa menjaga diri, tidak mencela orang lain. Dan kalau misalkan sampai berada pada posisi itu, apalagi pada posisi orang yang bisa melok mikir, nggak menjelekkan, tapi sampai menjadi korban, dijelek-jelekkan, terus nggak usah dibahas. Kalau bisa nggak usah dibahas, terus anggap saja itu pahala. Pahala gimana? Maksud aku langsung sakitnya luar biasa, setiap berangkat aku dijelek-jelekkan, bahkan dikirimi WA terus diganggu, terus nggak usah khawatir, pokoknya diambil baiknya. Terus sampai pikirkan saja, oh setiap orang yang menjelekkan sampean itu sampai anggap berarti mereka menyentorkan pahala kepada sampean. Itu enaknya seperti itu. Makanya enaknya jadi korban pembulian, korban menjadi bahan olok-olokan itu adalah ketika sampean mampu bersabar. Di saat teman-teman itu semuanya kompak, banyak yang menjadikan sampai nggak balas, itu luar biasa. Sampai mengambil, bismillah ya Allah, sabar, mudah-mudahan ini menjadi amalan pahala buat saya. Semakin banyak teman-teman, semakin banyak orang-orang yang menjadikan sampean, itu berarti semakin banyak pahala yang dikirim kepada sampean. Itu aneh. Maka kalau disuruh, tapi ya jangan mancing-mancing, ayo lok aku. Enggak seperti itu. Tapi jangan mancing, tetap semakin banyak pahala yang terkumpul sampai nggak melakukan apa-apa, terus pahala itu setor dulu.
yang jadi korban. Dan kalau misalkan orang yang menjelekkan ini pahalanya sudah habis dikirimkan, maka balik keburukan dosa sampai itu dikirim kepada mereka. Enak apa? Pokoknya kuncinya sih sabar. Aku bertahun-tahun nggak kuat, mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai lulus diulangi terus aku. Anak melawan nggak bisa anggap aja sampai bismillah. Berarti pakai pahala bisa sampai panen. Sing sabar, sudah usah dibalas. Tapi begitu berat ujiannya. Jadi korban ini nggak gampang karena banyak kemudian berita anak-anak yang tak kuat diganggu, dibully, berujung kepada stres, gangguan mental, kemudian bahkan sampai bunuh diri, itu juga banyak. Makanya penting melatih kesabaran. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mampu menahan diri untuk mencela apalagi melaknat orang lain, apalagi akan ada teman-teman orang yang suka mengubah muka nama orang lain. Sakno, bapak ibu lo wis jenenge Wapik misalnya. Misalnya bapak ibu wis jenenge Wapik. Diberikan nama yang bagus, Abdullah Falah misalnya, jenengnya bagus, tapi apa ya teman-teman cengah jalan neh mau ganti jenengnya, nggak meru nggak takkan, terus dirubah ganti gaplek, atau bahkan yang lain dirubah namanya Sakno, meskipun seru. Makanya nama-nama yang seperti itu kurang bagus, kasihan. Dia itu punya nama yang bagus, jangan dipanggil yang seperti itu, gak senang. Bapak ibunya saja berusaha memanggil namanya dengan baik. Meskipun terkadang anaknya dari fisiknya kurang, anaknya kurang ganteng misalnya, dari fisiknya kurang, tetap bapak ibunya tetap berusaha memanggil anaknya dengan bagus. Kok misalkan ada orang lain memanggilnya dengan beda, otomatis bapak ibunya gak senang. Anak kecilnya hampir diceluk baik mono gak terima. Meskipun dari segi dohir misalnya rambutnya keriting, lambene doe misalnya, tapi sampai telur boleh mau jelek. Dia punya nama yang bagus, tapi kemudian jangan disalahgunakan ngomong, tapi yang jenenge wong elek jenenge Wapik. Kemudian sampai ke bawah, tidak bagus, kasihan. Itu juga sangat mengganggu. Dia punya nama yang bagus. Makanya orang Jawa mengatakan asmo Maria Joko. Nama itu ibarat sebuah doa. Harapannya orang tua itu mengatakan memberikan nama yang seperti itu, buku-buku anaknya biar seperti itu, diberikan nama yang bagus, panggilan yang bagus supaya enak. Dan syukur-syukur juga ada doa di dalamnya. Doa no, artinya ketika memanggil anaknya itu juga seolah-olah mendoakan anaknya. Itu nama yang bagus. Tapi lah kok sampai di kelas, sampai di tempat kerja ganti jenengnya. Pokoknya namanya ganti jeneng kewan sisanya tahu kan? Jenengnya apa jadi gede jenis sopo, Sakno. Itu jeneng kewan, terus jeneng babi, jeneng iwek, jeneng kucing. Sakno itu jenengnya apa-apa, jadi jeneng hewan. Sebagus-bagusnya hewan tetap nggak bisa disamakan. Sekalipun uang itu enak tenang misalnya. Sekalipun ternyata orang itu jelek teman, terus elek teman, misalnya bisa deno karo berdes lucu kan berdes misalnya. Tapi jangan kemudian dijelek-jelekan tidak bisa. Karena apa? Bisa jadi orang-orang yang seperti itu, meskipun kelihatannya jelek, fisiknya kurang, siapa yang tahu ternyata dia lebih baik dari kita? Nggak ada yang tahu. Maka jangan dijelek-jelekan. Siapa yang tahu dia ternyata lebih pintar, dia lebih sergap, dia punya nilai tersendiri, meskipun dari segi fisik mungkin kurang, nggak sekira ganteng, terus kalau melek misalnya, tetap dia punya kelebihan. Makanya masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka yang lain kemudian jangan kemudian menjelek-jelekan kekurangan orang lain,
seolah-olah dirinya tidak punya kekurangan sama sekali, dijadikan ejekan sampai dilaknat satu sama yang lain, laknat disabda dari jangan dekat-dekat itu cuma paling enak itu tak enak kumpul karo lagi. Kok bisa jadi kamu ikut-ikutan terkontaminasi, terus kau usah kumpul, kau usah dikancani, menyebarkan seperti itu. Sakno akhir kata kayak mau berteman, diadu domba satu sama yang lain, nggak bagus. Makanya ini bukan ciri orang Muslim yang baik, bukan ciri orang yang beriman yang sesungguhnya. Ini kalau dari segi lisan. Kemudian yang kedua, kalau dari segi perbuatan, Nabi mengatakan orang beriman yang sesungguhnya itu walal fahish. Dia bukanlah orang yang suka berbuat keji. Fahish. Walal badi. Yang kedua, dia juga bukan orang yang suka berkata kotor, berbuat kotor dan berkata kotor. Berbuat keji, berkata keji maupun berbuat kotor. Itu orang beriman. Dan ini semua kembali kepada dua hal, mulai dari lisan dan yang kedua itu perbuatan. Orang yang beriman, al-muslimu, Nabi pernah mengatakan al-muslimu man-sanu al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang lisan dan tangannya itu menyelamatkan dirinya dari orang lain. Orang lain itu bisa selamat dari lisan dan juga perbuatan. Itu orang Islam yang sesungguhnya. Pokoknya nggak usah aneh-aneh. Kita lihat masing-masing. Kalau kita ingin menjadi orang Islam yang baik, kita lihat selama ini bagaimana lisan kita, omongan kita, apakah kita sudah sesuai dengan Muslim kriteria atau ciri orang-orang Islam yang sesungguhnya, bahwa kita sudah menjaga lisan kita tidak membuat rasa sakit kalau teman-teman kita sakit dikarenakan lisan kita. Atau yang kedua, sudahkah selama ini perbuatan kita itu tidak menyakiti orang lain? Apakah selama ini bisa jadi malah sebaliknya, sudah berapa banyak perbuatan yang sudah kita kerjakan yang membuat orang lain sakit hati, entah itu teman, keluarga, pasangan, pacar, kerjaan. Maka jangan gampang-gampang mempermainkan perasaan orang lain. Makanya sampai juga harus setia. Bukan berarti saya kemudian menganjurkan pacaran. Tidak, paling tidak orang itu yang dicari kesetiaan, entah itu dalam pekerjaan harus amanah, setia juga. Apalagi kalau sampai sudah menjalin hubungan dengan orang lain, wanita, perempuan itu yang dicari cuma satu, sampai itu setia. Jangan mempermainkan perasaan pasangan atau orang lain. Sekali sampean sudah menyakiti, mempermainkan perasaan terus ujung-ujungnya putus. Seperti itu. Sebetulnya itu permainkan. Ketok iso piwuyo bagus. Sangat cintawan. Cinta banget ya itu semati. Tapi lah kok sampai di tempat yang lain kok malah manggul di pacar ini selingkuh bahasanya. Masih ini tidak setia. Apalagi konangan sampai gandeng apa goceng dia itu konangan. Sampai ngomongnya nggak jujur, terus pelingkuran kita kok kan dia masalah. Mau nggak terlalu ibu, kita ibu nggak masa. Apaan yang mau ketok sampai yang terlalu? Kalau itu ibu sampai masa ibu harus cek nomor. Masa ibu nih, cuma ketemu nang alun-alun, kalau di foto, di telepon. Tapi tetap jangan mempermainkan. Makanya biasanya pasangan itu jangankan sampai punya pasangan lain, punya bendaan pacar liane, sampai delok dan
wedok liyane, delok foto sing wedok liyane sampean delok cewek liya iku konangan iku diamo. Kaya aku kurang ayu, cangkem ndelok-ndelok. Tak coba berkata. Kamu gak terima. Tetap marah. Artinya apa? Pasangan yang dicari tetap setia. Dan dalam masa-masa seperti itu saja pacaran berusaha harus menjaga kesetiaan, apalagi dalam rumah tangga tetap diusahakan dijaga hubungannya dengan baik. Jangan sampai kalau sudah sampai tidak menjalin hubungan dengan satu orang, kemudian sampai membuat hubungan lagi dengan orang lain. Jangan sampai. Meskipun sampai merasa aku pinter tak konangan, pengalaman aku bertahun-tahun. Aku biasanya kalau bisa seminggu kan, seperti seminggu kan. Ada nih opon, kamu mau itu satu dunia akeh, mana tanda-tanda kiamat itu waktu itu lebih akeh. Besok nunggu itu kamu sopong. Yang ini saya tak coba aku ya dulu kiamat. Dan tambahan. Maka tak bagus, tetap dijaga. Maka kalau sampai berusaha untuk apa? Kalau sampai sudah dipercaya oleh orang lain, jangan dipermainkan. Sekali sampai berkhianat, mengkhianati orang lain, maka di saat itu juga sampai akan disestempel sebagai orang yang tidak aman, bukan orang yang setia, dan bakalan diceritakan kepada orang-orang lain. Yo, hati-hati. Ojo karo karo ini. Aku tahu kalau ini ada di dalam kalau ini disebutkan sesuai sampai dia sih kapan. Maka bahayanya seperti itu, tetap harus dijaga, harus tetap setia. Maka mulai dari ucapan, omongan, bahkan perbuatan itu sangat tetap dijaga. Makanya kita diingatkan oleh Muhammad dan Rasulnya, hati-hati, buat orang beriman. Orang beriman itu tidak cukup kemudian mengaku dirinya amanah, tapi buktikan sampai benar-benar orang Islam itu gimana. Gak bisa kemudian saya dilihat KTP-nya Islam, tapi ditelok sampai orang Islam beneran kok gak? Itu KTP-nya Islam, gak tahu sholat. Islam apa? Apa kan berbalik pada sholat itu nggak perlu ke masjid, ibadah itu nggak perlu ke masjid, yang penting hati kita itu ingat kepada Allah. Jadi ini setan ini sudah, ini pikiran orang-orang liberal. Sekuler itu seperti itu, terus nggak usah sholat daripada sholat lima waktu, pokok jentak-jentik, wah, orang mana yang sholat itu ini setan berpikiran demikian. Akhirnya seolah-olah menghilangkan syariat ibadah, syariat sholat ini, dan pemahamannya seperti ini sudah ada. Orang-orang menyebarkan doktrin-doktrin itu sudah usah sholat, yang penting hati kita tidak ngomong. Seperti seperti itu. Padahal tidak demikian. Allah memerintahkan untuk sholat itu apa hikmahnya? Yang penting bagaimana kita menjalaninya dengan baik dan taat, tetap ibadah. Tidak cukup kemudian hati kita ingat, tapi buktikan ketundukan kita dengan beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita ngaku orang Islam, tunjukkan sampai selama itu sholat rukun, sampai mengaku aku orang Islam temenan. Selama ini sholat sampai terus jangkep turun, aja cuci bolong turun. Apa mana sholatnya seminggu pisan di masjid atau malah orang mana sholatnya setahun pisan yang dioyoan. Di kue yang dioyoan sih, apa misalnya seminggu pisan Jumatan ini udah lah aja deh. Nanti pas sholat top, sing tujuan sih digoreng untuk sholat deh, dan oleh bungkusan ini. Artinya apa? Ibadah saja itu enggak bisa sempurna. Ngakuni orang beriman, ngakuni orang Islam. Barang masalah urusan makanan, urusan bagi-bagi, urusan nomor 728 koyokan. Tunjukkan orang Islam yang sebenarnya bagaimana. Makanya ketika ada orang-orang Arab mengatakan kalau amanah, maka Allah katakan belum untuk minum walakin qulu aslamna. Karena itu belum beriman, tapi tunjukkan karena itu masih mengaku Islam, tapi keislaman kalian itu belum ditunjukkan dengan keimanan. Maka tunjukkan dengan keimanan. Kalau orang sekedar Islam saja itu akeh tunggali, tapi orang yang beriman yang sesungguhnya ini yang jarang. Makanya banyak orang Islam tapi imannya kurang sempurna. Kenapa? Tidak memenuhi kriteria
kriteria atau ciri-ciri sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ingin menjadi sosok muslim yang beriman yang sesungguhnya atau iman kita supaya sempurna, ya ini banyak yang harus kita pelajari. Di antaranya kita tidak menjadikan diri kita walal fahisyah walal badi, tidak menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang suka berbuat keji. Berbuat keji itu banyak. Berbuat kecil ada, bukan perbuatan yang mengarah kepada kekejian, mengarah kepada perbuatan yang rusak, bahkan apalagi mengganggu, merusak kehormatan orang lain adalah perbuatan yang keji. Apalagi perbuatan zina, perbuatan jahat yang lainnya, walal badi, begitu pula perkataan yang kotor. Makanya pernah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita kalau kita mampu menjaga dua hal, di antaranya itu makanya lah jadi di antara lisan seorang muslim terjamin surga. Pokoknya kita jaga omongan kita. Maka ini salah satu tanda ketika lisan kita itu sudah terjaga, yang menjadi ciri khas orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Dengan ngaji kita sekarang ini bisa membuat diri kita semakin berkontrol, menjaga lisan kita tidak apa-apa berbuat berkata kotor, misuh-misuh, apalagi melakukan sesuatu dan kita termasuk di antara Islam yang mempunyai keimanan yang sempurna. Insyaallah kita lanjut ke bulan mendatang. Aku lupa juga